Presiden Prabowo untuk membersihkan korupsi dari negeri kita, Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi yang telah lama menjadi masalah utama di Indonesia. Dengan slogan pemerintahan bersih dan berintegritas, langkah-langkah konkret yang diambilnya selama masa awal kepemimpinannya menjadi sorotan publik. Baru beberapa bulan menjabat, sejumlah tokoh penting dari partai-partai besar telah ditangkap atas dugaan kasus korupsi. Ini menjadi bukti nyata bahwa Presiden Prabowo tidak segan bertindak tegas, bahkan terhadap mereka yang memiliki pengaruh besar di dunia politik. Keberanian Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan rakyat membawa harapan baru bagi bangsa ini. Pendekatan yang tidak pandang bulu menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, terlepas dari posisi atau afiliasi politik mereka. Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, Prabowo juga menggandeng lembaga-lembaga hukum seperti KPK dan kepolisian untuk mempercepat penindakan dan penyelidikan kasus-kasus besar. Apakah langkah-langkah ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Banyak pihak optimis bahwa komitmen ini bukan sekadar retorika politik. Namun, tantangan besar masih menanti, termasuk upaya membangun sistem yang mampu mencegah korupsi sejak dini. Mari kita dukung bersama langkah-langkah positif ini demi Indonesia yang lebih bersih, adil, dan sejahtera. Dengan tekad dan tindakan nyata, perubahan itu bisa menjadi kenyataan. Saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya? Mau tidak mau, kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia, pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Yang saya bisa sampaikan bahwa bangsa kita sekarang ini ingin mempercepat pembangunan ekonomi. Kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang begitu banyak memberi karunia kepada kita. Bangsa Indonesia harus bersyukur. Berkali-kali saya mengatakan, bangsa Indonesia harus bersyukur. Kita diberi karunia yang sangat luar biasa. Kekayaan alam yang luar biasa. Saya sudah diberi
angka-angka tersebut, kita memiliki tambang-tambang strategis, mineral-mineral kritis, tanaman-tanaman yang sangat banyak ragamnya. Sebentar lagi kita tidak hanya swasembada pangan, tapi dalam beberapa tahun lagi saya katakan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita begitu besar karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tekad Presiden Prabowo untuk membersihkan korupsi dari negeri kita. Presiden Prabowo Subianto memulai masa kepemimpinannya dengan langkah tegas dan penuh determinasi dalam memberantas korupsi. Di tengah skeptisisme publik terhadap perubahan, Prabowo menunjukkan bahwa tekadnya bukan sekadar janji kampanye. Dalam waktu singkat, beberapa tokoh besar dari partai politik telah diciduk oleh aparat penegak hukum, membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum, meski pelakunya berasal dari lingkaran elit. Langkah ini menegaskan visi Prabowo tentang pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Tidak hanya fokus pada penangkapan, Presiden Prabowo juga mendorong reformasi sistemik, mulai dari digitalisasi pelayanan publik hingga pengawasan ketat terhadap anggaran negara. Ia percaya bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari sistem yang kuat untuk mencegah celah bagi pelaku. Selain itu, dukungan penuh kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi sinyal jelas bahwa Prabowo serius memberantas budaya korupsi yang telah mengakar. Karena itu, saya bertekad mandat yang diberi kepada saya oleh rakyat Indonesia. Saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Saya disumpah di hadapan rakyat dan di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya disumpah untuk menjaga undang-undang dasar kita, menjalankan semua undang-undang. Karena itu, saya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola semua kekayaan kita untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir. Dengan kerjasama yang erat antar lembaga, Presiden Prabowo berharap menciptakan efek jera bagi para pelaku dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, perjuangan ini tentu bukan tanpa tantangan. Perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terancam akan terus ada. Meski demikian, keberanian Prabowo dalam mengambil langkah tegas membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melangkah ke era baru. Sebuah era di mana integritas menjadi pondasi utama pemerintahan. Mari kita kawal bersama langkah ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, maju, dan bermartabat. Ini tekad saya, pemerintah saya. Kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan untuk itu, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang
Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan. Kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya? Dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu. Nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silakan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu, ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kesimpulannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas terhadap tokoh-tokoh besar, tetapi juga dengan mendorong reformasi sistemik. Langkah ini mencerminkan keberanian dan ketegasannya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, sekaligus memberikan harapan baru bagi rakyat. Meski tantangan besar, seperti perlawanan dari pihak-pihak tertentu, masih menghadang, tekad Prabowo untuk menegakkan integritas pemerintahan membuka peluang menuju Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Dukungan masyarakat dan pengawasan yang konsisten akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi ini.